Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita bisa melakukan aktivitas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini yang telah diberi umur pada saat ini pula akan selalu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita akan mengkaji yaitu kitab Riyadhus Shalihin jilid 1. Kita mulai dengan pasal niat ikhlas. Kita tahu bahwa ikhlas itu adalah awal dari segala sesuatu. Niat itu adalah awal dari segala sesuatu. Kalau di dalam Islam, niat itu adalah pokok diterima atau tidaknya amalan pada saat mereka atau kita itu menginginkan pahala dari Allah. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab bahasa Arab, niat itu diartikan sengaja atau bertekad bulat untuk melakukan sesuatu. Artinya kalau kita sudah niat, berarti tolak ukurnya adalah kita harus melakukannya tanpa adanya sebab. Kalau mungkin ada sebab setelah kita niat, berarti itu adalah sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam bab niat yang pertama disebutkan surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tiadalah mereka diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama, lurus dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, itulah agama yang lurus. Yang perlu digarisbawahi adalah pada saat kita akan beribadah kepada Allah, maka yang harus kita perhatikan itu adalah niat ikhlas kita untuk menjalankan ibadah itu sendiri kepada Allah. Sudah otomatis kalau niat kita itu salah, maka ukuran kita menurut Allah berarti dianggap juga tidak ikhlas. Contohnya adalah surat Al-Had ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepada Allah ialah jalan takwamu. Ayat ini menjelaskan pada saat orang itu berkorban, yang dilihat bukan korbannya,
Yang dilihat bukan binatangnya, akan tetapi yang dilihat itu adalah bagaimanakah niat orang tersebut berkorban. Apakah niat tersebut karena Allah atau niat karena yang lain. Gitu. Kemudian yang ada kaitannya dengan niat. Hadis pertama sudah disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab ibn Nufailin ibn Abdul Uzza ibn Riyahi ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razahi ibn Adiyin ibn Ka'bin ibn Lu'ayyin ibn Ghalibin al-Qursi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari Umar bin Khattab telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal itu tergantung kepada niat. Dan yang teranggap bagi tiap-tiap apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah atau pindah semata-mata taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena keuntungan dunia yang dikejarnya atau perempuan yang akan dikawini, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niat hijrah kepadanya. Artinya apa? Bahwa niat itu pada dasarnya adalah tergantung kepada apa yang telah ia niatkan. Diterima oleh Allah dan tidaknya amal perbuatan seseorang itu tergantung kepada niatnya. Contoh di sini adalah kalau niatnya itu karena Allah, niatnya itu karena perintah Rasulullah, berarti Allah akan memberikan ganjaran, akan memberikan pahala, akan memberikan nilai tambah. Kemudian dicontohkan yang kedua, apabila dia mempunyai niat hijrah, pindah itu karena wanita yang ingin dikawininya, maka hijrahnya juga yang didapat hanya orang yang akan dikawininya itu. Suatu contoh, kalau ada seseorang yang mungkin ingin mondok atau dia ingin belajarnya itu niatnya karena ingin mengikuti wanita yang ditaksirnya, contoh saja ya. Maka pada saat dia pergi untuk belajar atau untuk mondok, niatnya itu tidak satu untuk mencari ilmu, tapi niatnya yang pertama adalah untuk mengejar wanita yang akan dinikahi atau wanita yang ditaksirnya, karena mungkin dia tidak ingin jauh darinya begitu. Oleh karena itu Allah memberi ukuran di situ. Ukurannya apa? Ukurannya adalah orang yang pergi belajar atau mondok itu yang didapat bukan ilmu atau berkah atau pahala dari Allah. Mungkin Allah nanti akan mentakdirkan karena niatnya ingin mengejar wanita, maka yang didapat nantinya adalah wanita tersebut. Sedangkan pahala dari Allah, sedangkan barokah dari Allah tidak akan didapatnya. Ini banyak terjadi di mana-mana. Kemudian ada satu contoh lagi. Kalau orang tersebut yang diinginkan itu adalah lidunya yusibuha, karena dunia, makanya didapat hanya dunia. Akhirnya akhiratnya dia tidak akan mendapatkannya. Contoh saja, kalau ada orang yang ingin mondok atau orang yang ingin sekolah, awal dari
dia berkeinginan sekolah, dia mempunyai cita-cita. Kalau saya sekolah ke A begitu, atau mungkin SMA atau SMK, maka dia punya cita-cita. Kalau saya sekolah di sini, saya akan mendapatkan pekerjaan ini, karena yang dilalui adalah SMK. Karena yang dilalui adalah belajar di SMK mungkin. Itu suatu contoh. Maka yang didapatnya nanti setelah dia lulus, karena niatnya adalah untuk pekerjaan, yang didapat hanya pekerjaan. Kalau sekolahnya itu 3 tahun, sudah dihitung. Berarti 3 tahun selama dia belajar itu tidak akan mendapatkan barokah, tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang didapatkan adalah ya pekerjaan itu nanti kalau mungkin dia lulus, itu kalau Allah mentakdirkan. Inilah saudara sekalian yang berbahagia, yang perlu diluruskan tentang niat itu. Kemudian untuk hadis yang kedua, contoh hadis yang datangnya dari Aisyah, Rasulullah telah bersabda, bakal ada tentara yang akan menyerang Ka'bah, tetapi ketika mereka sampai di suatu lapangan, tiba-tiba tentara tadi dibinasakan semuanya, yang pertama sampai yang akhir. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dibinasakan semua? Padahal di situ ada orang yang tidak ikut, yaitu orang yang berada di pasar. Jawab Nabi, semua dibinasakan, kemudian nanti akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Ini adalah kaitannya dengan cerita bahwa Raja Abrohah. Ini cerita sudah terkenal pada saat tanda-tanda kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa yang sangat besar, yaitu penghancuran Ka'bah. Raja Abrohah membawa tentaranya, semua dibawa, dan di arah tentara itu ada yang menunggang gajah, sehingga di dalam Al-Quran diabadikan di dalam surat Al-Fil itu dikisahkan pada saat Raja Abrohah sebelum memasuki kota Mekah, maka Raja Abrohah dan bala tentaranya itu beristirahat di dekat pasar. Kemudian pada saat yang sama, setelah beristirahat, maka Raja Abrohah memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah mentakdirkan lain. Karena yang akan dihancurkan itu adalah Baitullah, tempat ibadahnya orang-orang yang suci, yang nantinya akan dibuat kiblat sebagai orang Islam. Maka Allah memerintahkan kepada burung ababil yang diabadikan di dalam surat Al-Fil itu, jika semuanya hancur, sampai-sampai gajah yang ditunggangi Abrohah itu adalah gajah yang paling besar, yang pada saat itu tidak ada gajah yang sebesar itu. Gajah semuanya hancur karena memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu yang hancur tidak hanya tentaranya Abrohah saja, tidak, tapi semuanya hancur. Orang-orang yang di dekatnya peristirahatan Abrohah tadi di sekitar Ka'bah juga menjadi mati. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa yang di pasar juga mati? Padahal yang di pasar itu tidak punya niat untuk ikut-ikut menghancurkan Ka'bah. Maka jawab Rasulullah, semua akan dibinasakan, kemudian nanti akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Lah, ini adalah tergantung kepada niat. Maka niat itulah yang harus hati-hati diperhatikan pada saat kita akan melakukan suatu perbuatan. Kalau niat itu tidak lurus, sudah otomatis niat itu juga akan lain harganya, akan lain menurut Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi di dalam hadis nomor 3, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastumfirtum fangfiru.
Tiada hijrah sesudah kembalinya kota Mekah ke tangan kaum muslimin. Tetapi yang tetap ada ialah berjuang dan niat akan hijrah bila keadaan memaksa. Dan bila kamu dipanggil untuk berjuang, hendaklah kamu tetap siap siaga. Ini diperintahkan oleh Rasulullah bahwa setelah penaklukan kota Mekah sudah tidak ada hijrah lagi karena Islam sudah dimenangkan. Akan tetapi yang ada adalah berjuang, yang niat semata-mata adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian di hadis yang keempat, wan Abi Abdillah Jabirin ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatil faqala inna bil madinati lari jalan masirtum masyiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabuhumul marad wa fi riwayatin ila sarkukum fil ajri. Yang artinya Jabir bin Abdillah berkata, ketika kami bersama Nabi di dalam suatu peperangan, tiba-tiba Nabi berkata, sungguh di Madinah ada beberapa orang, tiap kamu melalui jalan atau menyeberang lembah, melainkan selalu mereka menyertai kamu pahalanya. Mereka bertahan oleh penyakit. Artinya pada saat orang tersebut setiap kali berjuang mengikuti Rasulullah untuk melawan musuh, tetap ikut terus. Akan tapi suatu ketika orang tersebut tidak bisa ikut karena sakit. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Walaupun mereka itu tidak ikut berjuang bersama Rasulullah, akan tetapi dawuhnya Rasulullah, mereka akan tetap diakui sebagai pejuang dan pahalanya sama dengan orang yang melakukan perjuangan bersama Rasulullah. Ini karena apa? Karena niatnya, kalau mereka itu tidak ditimpa sakit, pasti dia akan mengikuti bersama Rasulullah untuk berjuang. Akan tetapi kalau mereka itu tertahan oleh penyakit, maka dia tidak bisa. Maka niat itulah yang berada di dalam hati kita. Kemudian contoh lagi di dalam Riyadhus Shalihin hadis yang ke-6 yang datangnya dari Abi Yazid. Pernah suatu ketika ayahnya Yazid itu biasa bersedekah ke masjid. Setelah bersedekah ke masjid, ternyata yang anaknya yang namanya Ma'an itu mempunyai kekurangan. Sehingga pada saat Ma'an itu mempunyai kekurangan, dia minta kepada masjid. Pada saat itu, karena masjid itu adalah tempat sodakohnya Yazid, bapaknya, maka pengurus masjid memberikan sedekah itu. Akan tetapi diketahui oleh Yazid, bapaknya. Kemudian Yazid berkata, wallahi ma iyaka aradu, demi Allah, bukan kepadamu wahai anakku saya tunjukkan sedekah itu. Karena Yazid itu adalah bapaknya Ma'an. Ma'an itu adalah anaknya Yazid yang pada saat itu memerlukan sedekah. Maka Rasulullah bersabda, bagimu apa yang kau niatkan hai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil hai Ma'an. Artinya walaupun orang tuanya yang sedekah, kemudian yang memerlukan sedekah itu anaknya, maka yang diukur bukan antara anak dan orang tua, tidak, akan tapi ukurannya adalah kebutuhan. Karena Ma'an itu membutuhkan sedekah, maka sedekah yang sudah diberikan oleh Yazid kepada masjid tersebut tetap harus dikeluarkan. Oleh Rasulullah disabdakan, tergantung kepada niatnya Yazid. Kalau niatnya Yazid itu sedekah karena Allah, maka oleh Allah dicatat sebagai sedekah, walaupun itu yang menerima adalah anaknya. Kemudian ada contoh lagi. Pada saat itu
Rasulullah bersabda di hadis yang ke-9, wa Nabi Musa Abdillah bin Qaisin al-As'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah ya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Ini dalam hal sesuatu yang memang betul-betul harus dilandasi dengan niat. Yang artinya pada saat Abu Musa Abdullah berkata, Rasulullah ditanya tentang orang yang perang karena keberanian. Dan yang kedua adalah orang yang berperang karena kebangsaan. Yang ketiga adalah ditanya tentang berperangnya karena kedudukan. Manakah di antara semua itu yang dapat disebut fisabilillah ya Rasulullah? Jawab Nabi, siapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah, maka itulah fisabilillah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini tolak ukurnya bukan karena apa yang ia lakukan. Tolak ukurnya adalah apa yang ia niatkan. Kalau niatnya itu jelas-jelas karena Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang dihargai oleh Allah. Akan tetapi kalau niatnya itu bukan karena Allah, walaupun dia itu sudah berjuang, mengeluarkan keringat, mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, maka keringat dan biayanya itu tidak akan dihargai oleh Allah sebagai pahala. Gitu. Kemudian di dalam contoh lagi hadis yang ke-8, wa Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan atau rupamu, akan tetapi Allah langsung melihat dan memperhatikan niat dan keikhlasan di dalam hatimu. Ini menunjukkan bahwa walaupun orang tersebut mungkin ganteng atau tidak, kalau dia itu berbuat yang dinilai bukan karena bentuk badannya, bukan karena rupanya ganteng, bukan karena cantiknya, tidak. Akan tapi yang dilihat adalah niat di dalam hatinya. Inilah saudara sekalian yang perlu dia perhatikan. Maka ukuran seseorang itu tidak ada di dalam mungkin perkataannya atau badannya, tetapi hatinya yang dinilai oleh Allah. Hati itu sendiri adalah yang bisa melihat itu adalah Allah. Yang kedua yang bisa melihat, yang bisa merasakan itu adalah dirinya sendiri. Maka orang tidak bisa menilai seseorang itu, wah dia itu orang yang khusyuk, wah dia itu orang baik. Tidak. Orang hanya bisa menilai karena mungkin kenyataan. Orang hanya bisa menilai karena luarnya saja. Tentunya yang bisa menilai hatinya ikhlas atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak sekali orang yang sodakohnya sebetulnya banyak. Orang akan menyebutnya sebagai orang yang dermawan. Itu adalah orang. Akan tetapi Allah apakah menyebut dia itu dermawan? Belum tentu. Kalau memang Allah itu sudah melihat hatinya memang betul-betul ikhlas, yang disedekahkan, yang diamalkan itu besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan predikat adalah orang yang dermawan menurut Allah. Sedangkan manusia yang memberikan predikat dermawan itu belum tentu dia itu dermawan sungguhan. Apalagi sekarang itu banyak orang yang bersedekah kemudian diumumkan.
biar diketahui oleh orang banyak, atau mungkin bentuknya adalah difoto, atau bentuknya kemudian dimasukkan ke dalam TV dan sebagainya, maka apakah orang yang seperti itu sudah dikatakan dermawan? Belum, menurut Allah. Maka yang dilihat hatinya. Kalau dia melakukan itu semua karena Allah, tentunya hadis Rasulullah SAW yang lain bahwa kalau kita itu mau sedekah, mau beramal, maka kita usahakan yang beramal tangan kanan, tangan kiri tidak tahu apa yang diamalkan. Artinya bahwa sedekah berapapun, kalau mereka itu ingin dinilai oleh Allah sebagai amal yang soleh, amal yang baik, maka di situ berarti tangan kiri orang lain itu tidak perlu tahu. Karena yang diperlukan oleh Allah itu adalah bukan karena sebutan orang, tapi yang dinilai oleh Allah itu adalah bagaimana isi hati kita untuk beramal kepada yang baik itu, untuk beramal yang diniati baik itu, untuk beramal yang memang amalnya itu betul-betul ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekali berbahagia, banyak sekali contoh di dalam hadis, termasuk hadis yang ke-12 ini, yang datanya dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka siapa yang berniat akan berbuat baik kemudian dikerjakannya, Allah mencatat untuknya satu hasanat. Saya ulang, barang siapa yang berniat akan berbuat baik, akan tetapi dia tidak mengerjakannya, hanya niat saja, maka Allah mencatat untuknya satu hasanat, satu kebaikan. Akan tetapi jika dia berniat melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan itu, maka dicatat oleh Allah 10 hasanat, 10 kebaikan, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila berniat akan berbuat kejahatan dan tidak dikerjakan, Allah mencatat baginya satu hasanat. Dan jika niat buruk itu dilaksanakan, niat jahat itu, maka ditulis baginya satu sayyi'at. Artinya apa? Bahwa Allah itu mempunyai sifat Rahman Rahim. Hanya berada di dalam hati saja mau melakukan kebaikan, belum dilakukan kebaikan itu, maka Allah sudah mencatat satu kebaikan, boleh jadi satu pahala. Akan tetapi kalau niat yang sudah ada di dalam hati itu kemudian dilakukan di dalam perbuatan yang nyata, insya Allah Allah akan melipat gandakan. Di sini disebutkan bisa 10, bisa 700, bahkan bisa dilipat gandakan, tergantung kepada keikhlasannya. Dalam hadis ini bisa difaham bahwa niat ikhlas itu ukurannya tidak satu, ukuran ikhlas itu tidak dua, ukuran ikhlas itu tidak tiga, tapi bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Itu tergantung kepada keikhlasannya masing-masing. Sehingga Rasulullah bersabda, kalau keikhlasannya itu mungkin hanya setengah-setengah, berarti Allah membalasnya setengah. Kalau keikhlasannya itu hanya 1/4, maka Allah hanya membalas 1/4. Walaupun yang diamalkan itu satu utuh, tapi yang diterima mungkin separuh, mungkin 1/4 dan sebagainya. Itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Suatu contoh, ada seorang sahabat Rasulullah akan melakukan sedekah, karena pada saat itu Rasulullah SAW menjenguk
sahabat yang sedang sakit. Pada saat itu sahabat itu mengutarakan isi hatinya bahwa, wahai Rasulullah, saya mempunyai harta yang sangat banyak, akan tetapi saya hanya mempunyai satu putri saja. Apakah boleh saya menginfakkan harta saya 2/3? Jawab Nabi, tidak. Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak. Bagaimana ya Rasulullah kalau 1/3? Jawab Nabi, bolehlah, itu sudah banyak. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, orang itu kalau meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya yang kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan ahli warisnya miskin. Artinya apa dalam hadis itu? Bahwa ukuran sedekah itu boleh banyak, walaupun mereka itu hanya di dalam niat. Tapi kalau sedekahnya itu banyak, kemudian niatnya itu hanya sedikit, maka ukurannya adalah sedikit. Walaupun itu sedekahnya sedikit, tapi dia niatnya banyak, maka Allah akan membalas niat itu adalah niat banyak. Artinya orang tersebut akan dibalas dengan pahala yang banyak. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam kehidupan nyata, kita tidak bisa melihat bagaimanakah orang itu ikhlas atau tidak. Bagaimanakah orang itu dalam ibadahnya, amalannya diterima oleh Allah atau tidak. Maka ada beberapa yang bisa dibuat pegangan di dalam ikhlas itu. Satu, kita bisa merasakan bahwa yang kita perbuat itu ikhlas. Tandanya adalah pada saat kita itu berbuat, memang kita niatkan ikhlas karena Allah, maka akan terjadi di dalam diri kita itu merasa plong. Pada saat kita melakukan sesuatu ibadah, suatu contoh, kalau itu ikhlas karena Allah, setelah ibadah, maka hati kita akan menjadi bangga, akan menjadi plong, akan menjadi tidak ada beban. Suatu contoh, pada saat kita akan beramal, akan sedekah. Sedekah 10.000, satu contoh. Kalau sedekah 10.000 itu kita niatkan betul-betul karena Allah, apakah niat itu diterima oleh Allah atau tidak? Maka pada saat kita sudah melepas uang yang 10.000, yang kita rasakan plong. Plongnya apa? Karena kita sudah merasa bahwa kita sudah mengeluarkan uang itu betul-betul untuk Allah. Kita sudah mengeluarkan uang itu karena Allah. Dan harapannya adalah, yang kedua, adalah ridho Allah. Maka orang tersebut akan menjadi bahagia di dalam hatinya pada saat dia sudah melakukan keikhlasan itu. Apa yang didapat? Adalah ketenangan hati. Jadi orang yang ikhlas berbuat karena Allah, itu oleh Allah akan diberikan satu ketenangan hati. Hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi bahagia, karena dia sudah melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu peristiwa, ada satu kisah nyata yang tolak ukurnya adalah niat karena Allah. Maka niat karena Allah itu akan diberi oleh Allah sesuatu yang ia niatkan. Sesuatu yang ia niatkan itu akan diberikan oleh Allah. Apa itu niatnya? Kalau niat itu kebaikan, maka dia akan diberi kebaikan. Kalau niatnya itu jelek, maka akan diberi jelek. Suatu kisah, ada salah seorang yang mempunyai niat pada saat dia keluar sekolah, dia niat ingin sekolah di agama di pesantren. Pada saat itu dia sudah didaftarkan oleh gurunya di sekolah negeri. Ditanya oleh gurunya, wahai si fulan, kamu akan sekolah kemana? Jawabnya, saya akan sekolah di pondok, Bu. Loh, kok di pondok? Apakah kamu nanti akan menjadi mudin?
Begitu bilangnya. Tidak Bu, saya ingin seperti bapak itu. Siapa bapak itu? Bapak itu adalah seorang guru, seorang mubaligh. Ternyata apa setelah itu? Allah mentakdirkan karena niatnya mulai awal dia itu ingin sekolah di pesantren. Niatnya itu karena baik, karena Allah. Alhamdulillah sekarang anak yang niat mulai awal tadi di pesantren ingin menjadi guru dan menjadi mubaligh, Allah mentakdirkan sama apa yang dia niatkan. Sekarang anak tersebut menjadi guru dan menjadi mubaligh. Inilah ukuran niat. Inilah niat yang memang tulus karena Allah. Insya Allah niat itu akan diberikan di akhirnya. Yang satu kalau niatnya itu karena Allah, niatnya akan diberikan di dunia sebagai penghormatan. Yang kedua, insya Allah karena niatnya baik, nanti akan dibalas oleh Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada diri saya dan kepada siapapun yang pada saat ini mendengarkan hal itu. Dan satu adalah niat itu adalah tergantung kepada apa yang di dalam hati ini. Gitu. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau salah itu adalah datanya dari saya. Kalau itu benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru qouli hada wastaghfirullah wa lakum wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.